Baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah mengucurkan ya dana sebesar 200 triliun dari yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia kepada bank-bank himbara. Tetapi sisi negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi. Keseriusan kita atau kami dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Dan ini juga menjadi sebuah alarm bagi kita bersama. Kenapa? Karena baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah mengucurkan ya dana sebesar 200 triliun dari yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia kepada bank-bank himbara, yang tentunya itu akan menjadikan perekonomian mikro kita itu menjadi bergairah, dan bank-bank himbara ini bisa memberikan kredit kepada masyarakat sehingga perekonomian kita bisa berjalan. Itu sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat, Bank Jepara Arta. Ya, kreditnya kemudian macet karena memang ini kreditnya kredit fiktif. Jadi adanya stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggelontorkan 200 triliun itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan, ya, monitoring nanti dari Direktorat Monitoring, Kedeputian Pencegahan untuk mengawasi sehingga stimulus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan efek positif bagi ekonomi masyarakat. Yang paling besar tadi kan yang 2 kali 10 kilogram itu sekitar 7 triliun. Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisit melebar. Tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun tuh penyerapannya berapa sih anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga. Saya bisa hitung sisanya berapa. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi mungkin nggak kepake, saya pakai ke sana. Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa merubah defisit terlalu signifikan. Nanti kalau ekonominya tumbuh lebih bagus kan, kalau kita asumsikan rasio tax ratio-nya konstan, kalau PDB-nya tumbuh lebih cepat kan tax-nya lebih cepat juga. Jadi mungkin dampaknya ke defisit cenderung netral to positif. Tadi kalau apa tadi? Oh, yang bunga ya. Enggak, bunganya itu pada dasarnya ya. Ini kan 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap, dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi himbara ya. Jadi harusnya sih akan berjalan mulus. Jadi 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan
Saya bukan mudah, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah? Saya biasa hitung bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk perpurata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang. Biar seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah mengucurkan ya dana sebesar 200 triliun dari yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia kepada bank-bank himbara. Tetapi sisi negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi. Keseriusan kita atau kami dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Dan ini juga menjadi sebuah alarm bagi kita bersama. Kenapa? Karena baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah mengucurkan ya dana sebesar 200 triliun dari yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia kepada bank-bank himbara, yang tentunya itu akan menjadikan perekonomian mikro kita itu menjadi bergairah, dan bank-bank himbara ini bisa memberikan kredit kepada masyarakat sehingga perekonomian kita bisa berjalan. Itu sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Arta